Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody and welcome back to channel YouTube-nya Duta Sinar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diva Aulia Suci Rahmadini, biasa dipanggil Diva, yang nantinya akan menemani hari teman-teman semuanya seputar informasi dan fakta menarik tentang banyak hal. Salah satunya yang wajib kita bahas nih adalah narkoba. Kalau kita membahas tentang narkoba nih ya, pasti nggak ada habisnya. Mulai dari membahas jenisnya, membahas akibatnya, bahkan membahas tentang bandar-bandarnya. Di Payakumbuh kota kita ini sendiri, beberapa waktu lalu sudah banyak terjadi penangkapan bandar-bandar narkoba di daerah-daerah tertentu. Maka dari itu, saya pada kesempatan kali ini ingin mengajak teman-teman semuanya untuk membahas tentang bandar-bandar narkoba yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Sebelum memulai, Diva mau teman-teman semuanya untuk yang belum subscribe untuk segera klik tombol subscribe di bawah untuk aktifkan lonceng notifikasi agar kamu semua dapat mengetahui informasi-informasi terbaru seputar banyak hal di channel Duta Sinar ini. Juga jangan lupa klik tombol like-nya serta komen agar kita bisa semakin dekat. Oke, tanpa lama-lama mari kita mulai. Inilah dia 3 gembong atau bandar narkoba terbesar sepanjang sejarah dunia. Di urutan pertama ada Joaquin El Chapo Guzman. Joaquin El Chapo Guzman atau El Chapo yang merupakan singkatan untuk si pendek. Jadi El Chapo ini ceritanya adalah pria yang pendek, teman-teman. Meskipun dijuluki si pendek, ternyata ia mengepalai Sinaloa, yakni gembong narkoba terbesar di Meksiko. Wow, ini yang dinamakan kecil-kecil cabai rawit. Oke, Guzman ini terlahir dalam kondisi miskin pada tahun 1950-an di bagian Sinaloa, Meksiko. Dan karena faktor kemiskinan ini pula, ia akhirnya putus sekolah pada tingkat kelas 3 SD. Karena bingung mungkin putus sekolah sedangkan dia dalam kemelaratan, mungkin saja keluarganya sangat susah. Pada sejak dia putus sekolah inilah akhirnya dia mulai mendalami tentang narkoba atau mulai menjadi kaki tangannya bandar narkoba. Hingga pada akhir 1980-an ia mulai membangun kekuatan sendiri sebagai pengedar narkoba. Pada masa-masa tertentu ia mulai mencapai masa kejayaannya sebagai pengedar narkoba sendiri dan memiliki banyak saingan hampir dimanapun. Saking banyaknya saingannya sampai-sampai pada tahun 1993 ia hampir saja hendak dibunuh oleh kartel saingan. Tetapi kartel saingan ini salah membunuh orang. Mereka malah membunuh Kardinal Katolik Roma yang dikiranya adalah si El Chapo. Jadi saingannya ini salah bunuh orang dan mereka malah bunuh kardinal. Coba bayangin deh, mereka bunuh kardinal. Oh my god. Tak lama El Chapo ditangkap polisi di Guatemala dan dikembalikan ke Meksiko. Pada saat penangkapan inilah El Chapo divonis 20 tahun penjara atas tudingan pengedaran narkoba, penyuapan, dan konspirasi. Meski sudah berada di balik jeruji busi, ternyata El Chapo tidak kehabisan akal dalam menjalankan bisnis narkobanya yang sudah berkembang pesat. Ini dibuktikan pada Januari 2001, dia berhasil kabur dari penjara. Kabarnya ia menyuap salah satu petugas penjara tersebut, lalu kabur. Last images of Guzman before he makes the most daring escape in recent history. At one point. Nah, dalam cerita kaburnya ini ada 2 versi, yaitu pertama, ia kabur melalui gerobak laundry yang kayak gerobak yang sering masuk, gerobak laundry atau petugas laundry yang masuk ke penjara untuk laundry baju-bajunya tahanan mungkin. Lalu yang kedua, dia dibiarkan kabur oleh petugas. Nah, berarti di sini memang terbukti bahwa El Chapo ini memang tukang suap. Nah, oke. Nah, meski telah kabur, akhirnya El Chapo berhasil lagi ditangkap, yakni pada 22 Februari 2014. Ia ditangkap oleh Satuan Marinir Meksiko, Badan Narkotika Amerika Serikat, dan Departemen Keamanan lainnya. Untuk kronologi singkatnya, yakni El Chapo berhasil ditangkap di dalam Hotel Miramar. Pada saat ditangkap atau digerebek, El Chapo ditemukan di dalam kamar hotel bersama istri
2 putri kembarnya yang kecil, seorang koki, dan seorang pengasuh pribadi. Awalnya pada saat digerebek, El Chapo sempat lari ke dalam kamar mandi, tapi karena tersudut ia akhirnya menyerah dan berhasil diringkus oleh polisi. Meskipun sudah ditangkap lagi, tapi sepertinya El Chapo ini pantang menyerah sekali teman-teman. Karena setelah ditangkap itu pun ia masih berulang kali mencoba kabur lalu ditangkap lagi. Oke, itu dia untuk El Chapo. Kita lanjut yang berikutnya. Next. So, di urutan yang kedua ada Pablo Emilio Escobar Gaviria, atau yang sering kali kita kenali dengan nama Pablo Escobar. Nah, yang ini sudah tidak asing lagi mungkin di telinga kita. Pablo Escobar lahir pada 1 Desember 1949 di Rio Negro, Kolombia. Dia adalah bandar narkoba terbesar di Kolombia, yang dari penghasilannya itu mendapat pendapatan pribadi sekitar 21,9 miliar US dollar. 21,9 miliar US dollar per tahun. Hal ini juga menjadikan ia kriminal terkaya dengan pendapatan 30 miliar US dollar per tahun. Dan ini adalah kekayaan bersihnya, guys. Kekayaan bersihnya 30 miliar US dollar. Wow. Ia merupakan kriminal yang paling terkenal pada masanya. Bahkan saingannya mempunyai julukan khusus untuk dia. Di antaranya ada El Senor, si Raja, El Patron, si Bos, dan El Pablo atau si Pablo kecil. Ia juga merupakan seorang pendiri dan kepala dari kartel Medellin, sebuah gerbong narkoba di Kolombia. Sebelum akhirnya menjadi bandar narkoba, ternyata Pablo Escobar ini pernah sekolah tinggi, guys. Ia sebelumnya pernah belajar di Universidad Autónoma Latinoamericana Medellin, lalu keluar tanpa mendapat gelar dan langsung mendalami pekerjaan menjadi bandar narkoba. Selain menjadi bandar narkoba, ternyata dia pernah ikut serta dalam pemerintahan di Kolombia. Ini dibuktikan pada tahun 1982, ia dipilih sebagai anggota alternatif dari kantor perwakilan Kolombia. Sebagai bagian dari Partai Liberal Kolombia, ia memiliki banyak sekali tanggung jawab. Di antaranya adalah pembangunan banyak rumah sakit, sekolah-sekolah, gereja-gereja, dan memberikan popularitas dalam gereja Katolik Roma lokal ke banyak-banyak tempat di Kolombia Barat. Especial para todos los deportistas. Namun seperti kata pepatah, we will get what we do. Kita akan mendapat balasan atas apa yang kita lakukan. Ia difitnah oleh pemerintahan Kolombia dan Amerika Serikat atas kejahatan yang ia buat karena eksploitasi politiknya yang mengakibatkan Kolombia menjadi ibu kota pembunuhan dunia. Sebagai akhir dari kejahatannya, Escobar ditembak, dibunuh oleh polisi nasional Kolombia di kampung halamannya 24 jam setelah ulang tahunnya yang ke-44 tahun. So, menurut aku pribadi, kematian Pablo Escobar ini lumayan sedih ya, karena pada usianya yang 44 tahun, baru 24 jam, dia ditembak mati. Tapi mungkin itu juga yang harus dia bayar atas kejahatan yang ia buat. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke yang terakhir, next. Yang ketiga, atau pada urutan yang terakhir, ada Griselda Blanco, lahir pada 15 Februari 1943 di Cartagena, Bolivar, Kolombia. Dikenal sebagai La Madrina atau si janda hitam. Juga sering disebut sebagai ibu baptis kokain dan ratu perdagangan narkoba Kolombia dari kartel Medellin. Wow. Jadi di pembahasan sebelumnya mengenai Pablo Escobar, dia kan merupakan pendiri dari kartel Medellin. Jadi setelah Pablo Escobar tadi meninggal, kartel Medellin ini diteruskan oleh si Griselda ini, teman-teman. Pada masanya, ia diperkirakan bertanggung jawab atas 200 lebih pembunuhan saat mengangkut kokain dari Kolombia menuju New York, Miami, dan California Selatan.
Dia merupakan wanita terkaya dan yang paling berbahaya di dunia. Ia menjadi penjahat wanita pertama yang menjadi miliarder pertama juga yang memerintah kerajaan perdagangan narkotika multidolar di dunia. Saking kayanya nih guys, dicatat pada 2012 kekayaan bersihnya mencapai 2 miliar US dollar. Saking berbahayanya nih guys. Bahkan ada yang pernah bilang gini nih, dia bukan perempuan biasa. Dia memiliki tingkat kekejaman yang sebelumnya belum pernah kami lihat, ujar Al Singleton dari kepolisian Miami-Dade kepada New York Post. Nah, meskipun merupakan salah satu perempuan paling berbahaya nih guys, Griselda Blanco ini ternyata pernah tertangkap dan dalam sebuah tawar-menawar ia menerima hukuman 10 tahun. Setelah bebas, lalu dia dideportasi ke Kolombia. Namun sayang, setelah keluar dari penjara, sepertinya dia belum lagi bisa mendapat kesempatan hidup untuk menjadi lebih baik. Karena pada 3 September 2012, Blanco yang saat itu berusia 69 tahun yang sedang berjalan keluar dari toko daging Medellin diintai 2 penembak jitu dengan sepeda motor yang kemudian menembaknya 2 kali tepat di kepala. Dia tewas di tempat. Wow. 69-year-old mother of 4, seen here in one of her many mugshots. As of yesterday, she is dead, gunned down by a motorcycle-riding assassin as she stepped out of a butcher shop in Medellin, Colombia. But this cocaine godmother made her name as drug kingpin right here in this country, in Miami in the 70s and the 80s. So, jadi ada 2 orang penembak jitu di atas motor, lalu nembak dia yang gak ngapa-ngapain keluar dari toko daging tepat di kepala 2 kali. Kalau aku sih penasaran, siapa sih 2 penembak jitu ini? Apakah dari pemerintah atau dari saingannya di kartel lain? Ini cukup bikin penasaran ya. Nah, untuk kisahnya sendiri, kisah Blanco ini dijadikan sebuah buku oleh Richard Smeaton dengan judul The Godmother, dan juga dibuat sebagai film dengan judul Cocaine Cowboys Hustling with the Godmother. Nah, bagi kalian yang mau tahu, mungkin kalian bisa nonton filmnya. Karena jujur ya, setelah aku tahu mengenai hal-hal yang seperti ini, aku jadi berpikir ternyata ada yang mereka yang karena narkoba mereka jadi sekaya itu dan akhir hidupnya tragis. So, aku jadi berpikir like, we really need to know this. Kita harus tahu hal-hal seperti ini. Karena di kota kita sendiri itu sudah banyak bandar-bandar narkoba, walaupun belum sekaya yang ini. Ya, kita harus tahu. Sebagai bangsa yang merdeka, kita harus tahu hal-hal seperti ini. Oke guys, mungkin hanya sampai itu pembahasan mengenai 3 bandar narkoba kita. Untuk lebih jelasnya, kalau kalian ada masih penasaran, kalian juga bisa searching-searching di Google, di film-film maupun di buku-buku. Jika ada kesalahan dalam pengucapan dan lain-lain, aku mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada bagi kalian yang mau aku untuk bahas hal-hal lain, juga bisa request di kolom komentar. Oke guys, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya and have a nice day. Dan jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Jangan lupa pakai masker dan ingat pesan ibu. Oke, see you next time.